Assalamualaikum anak-anak ibu. Semoga hari ini kalian anak-anak tersayang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa kepada orang tua hebat yang selalu membimbing anak-anak dengan ikhlas di rumah. Kembali lagi belajar bersama Bu Habibah. Hari ini kita akan membahas masih tentang pecahan. Kita akan membahas tentang mengubah bentuk pecahan. Nah, yang kita bahas khususnya yaitu pecahan biasa ke pecahan campuran. Masih ingat pecahan campuran seperti apa? Yang ada anaknya ya, contohnya 5, 2 per 3. Kalau pecahan desimal contohnya betul, yang ada komanya 5,3. Kalau pecahan persen contohnya yang per 100 atau biasanya disimbolkan persen. Seperti itu ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini ibu punya soal yaitu ubahlah pecahan biasa. Pecahan biasanya berapa ya? Contohnya 5 per 2 menjadi pecahan campuran, lalu desimal, lalu persen. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita biasa tulis lagi soalnya, atau kita tulis dulu ya. Ini kita mau ubah ke mana dulu? Ibu akan ubah ke pecahan campuran dulu. Pecahan campuran. Nah, sudah di sini titik 2. Lalu tulis soalnya. Tadi soalnya berapa? 5 per 2. Nah, anak-anak, kalau cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran itu mudah, tinggal dibagi. Maaf, batuk. Dibagi 5 dibagi 2. Kita tulis di sini. 5 dibagi 2 per, tetap penyebutnya tetap ya, per 2. Nah, kita pakai cara pengurangan ya. 5 dikurang 2 sama dengan, betul, 3. Masih bisa 3 dikurang 2? Masih ya. 3 dikurang 2 sama dengan 1 per 2. Nah, sekarang ini masih ada sisanya. 1 bisa nggak dikurang 2 lagi? Tidak bisa ya. Maka ini kita sebut sisa. Nah, karena dibagi 2, kita hitung 2-nya ada berapa? 1, 2. 2-nya ada 2. Nah, 2-nya ini kita sebut hasil. Kalau sudah seperti ini, ada lagi rumusnya untuk naruh bagaimana cara pecahan campurannya. Yaitu hasil, ini untuk jadi anak nih di tengah-tengah. Hasil yang atas itu sisa, yang bawah adalah penyebutnya. Sekarang tinggal kita masukin deh. Hasilnya tadi berapa? 2. Pinter. Sisanya berapa tadi? 1. Pinter. Per, penyebutnya sama kayak soal. Per 2. Nah,
Ini berarti hasilnya. Nah, jadi pecahan biasa 5/2 bila diubah menjadi pecahan campuran, maka hasilnya 21/2. Seperti itu ya. Itu baru pecahan biasa diubah menjadi pecahan campuran. Sekarang kita ubah menjadi pecahan desimal. Desimal itu yang ada komanya. Betul. Kita tulis lagi di sini. Pecahan pecahan desimal. Nah, bila pecahan desimal ini, ingat ya, si penyebut atau bawahnya ini harus jadi per 10, per 100, atau per 1000, dan seterusnya. Nah, sekarang kita tulis soalnya. Soalnya tadi itu 5/2. Bawahnya bisa nggak ya kita jadikan per 10? Kira-kira 2 kali berapa sama dengan per 10? Ada atau tidak? Nah, ditulis di sininya. Tulis lagi 5/2 dikali, kira-kira berapa yang sama dengan per 10, per 100, per 1000? Kalau di sini 2, ini bisa per 10. 2 dikali berapa sama dengan per 10? Ayo. Betul, dikali 5 ya. Bila bawah kali 5, atas juga dikali 5. 5 dikali 5 berapa? Hayo. 25. Betul. Tinggal kita kasih deh komanya. 25/10 sama dengan, tulis dulu 25-nya. Kalau nolnya cuma 1, berarti di belakang koma cuma 1 angka. Berarti komanya ditaruh di sini. 2,5. Nah, sudah jadi deh. Pecahan biasa 5/2 bila diubah menjadi pecahan desimal menjadi 2,5. Masih ada satu lagi ya, yaitu mengubah pecahan biasa ke pecahan persen. Nah, Ibu taruh saja di sampingnya ya. Ibu tarik garis. Nah, kita coba kerjakan sekarang mengubah pecahan biasa ke pecahan persen. Ingat ya, untuk pecahan persen ini di bawahnya harus per 100. Harus per 100. Ya, sekarang kita tulis lagi soalnya. Tadi soalnya berapa? Betul, 5/2. Sama dengan, ditulis lagi 5/2 dikali. Kita cari nih, ini tadi jadi per berapa? Per 100, betul. Berarti 2 dikali berapa sama dengan 100. Ini bisa pakai cara pembagian ya, 100 dibagi 2. Nah, hasilnya itu 50. 2 dikali 50 sama dengan 100. Nah, bila di bawah dikali 50, berarti di atas dikali, betul, dikali 50 juga. Nah, sekarang kita jumlahkan. Kita kalikan dulu 5 dikali 50. Ya, seperti biasa, kalau 5 dikali 50 berarti 50-nya ada 5. Betul, tinggal ditambahkan ya. 50 ditambah 50 ditambah 50 ditambah 50 ditambah 50. Sudah ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, 50-nya sudah ada 5. Lalu kita jumlahkan deh. 5 dikali 50, kita jumlahkan nih. 50 tambah 50 berapa? 100. 100 tambah 50, 150. 150 ditambah 50, 200. 200 ditambah 50, betul, 250 per 100. Jadi sama dengan 250% simbolnya. Jangan lupa, sudah jadi deh. Nah, tadi kita sudah ke contoh soal yang pertama. Sekarang kita akan ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua yaitu ubahlah pecahan biasa 7/5 menjadi pecahan campuran desimal dan persen. Nah, seperti yang tadi ya, kita sekarang ubah dahulu bentuk pecahan biasa ke pecahan campuran. Ditulis dulu di sini, pecahan campuran. Nah, ditulis lagi soalnya. Tadi soalnya 7/5. Yo, masih ingat bagaimana tadi caranya? Betul, 7 dibagi 5. 7 dibagi 5 per 5. Tetap ya, pernya ya. 7 dibagi 5 sekarang pakai cara pengurangan. 7 dibagi 5 berarti 7 kurang 5 dulu. 7 kurang 5 sama dengan, betul, 2. Bisa lagi dikurang 5? Tidak bisa ya, berarti sudah ketemu nih. 2 ini apanya? Betul, sisa. Nah, kita hitung deh 5-nya ada berapa? Iya, cuma ada 1. Berarti satunya ini hasil. Betul, pernya jangan lupa tetap sama ya, per 5. Nah, sekarang kayak yang tadi tuh. Caranya kita tulis lagi di sini hasil untuk jadi anaknya ya, yang di depan. Sisa per penyebut. Nah, kita masukkan deh tadi hasilnya berapa? 1. Yang atas sisanya berapa? 2. Penyebutnya tetap per 5. Betul, ini semakin mudah ya. Sudah jadi. Lalu sekarang kita ubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Kita tulis lagi di sini pecahan desimal. Nah, kita tulis lagi soalnya. Oh, Ibu mau ingatkan lagi kalau pecahan desimal penyebut atau bawahnya itu kita ubah menjadi 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Maka dari itu kita tulis di sini 7/5. Nah, kalau per 5 bisa dijadikan per 10 ya. Kita tulis di sini 7/5 dikali sama dengan tadi bisa dijadikan per 10. 5 dikali berapa sama dengan 10? Betul, 5 dikali 2 ya sama dengan 10. Kalau di bawah dikali 2 berarti di atas dikali
2, betul. 7 dikali 2 berapa? Betul, 14. Nah, kalau sudah, kita jadikan desimal 14/10. Karena nolnya cuma 1, berarti di belakang koma cuma 1. Nah, berarti cuma 1 4 doang ya. Komanya berarti ditempatkan di sini. Jadi 1,4. Sekarang terbang. Sekarang Ibu tarik garis dulu ya. Sekarang kita cari pecahan biasa diubah menjadi pecahan persen. Ya. Kita tulis dulu di sini pecahan persen. Nah, pecahan persen. Kalau pecahan persen ingat bawahnya harus per 100. Betul. Kita tulis soalnya 7/5 dikali, tadi dijadikan per berapa? 100, betul. Sekarang 5 dikali berapa ya sama dengan 100? Ayo, berapa? Ada yang tahu atau tidak? Nah, 5 dikali 20. Kalau bawah dikali 20 berarti atas dikali 20. Betul. 20. Sudah ya. Sekarang 5 dikali 20 sudah 100. Sekarang 7 dikali 20 berarti 20-nya ada 7. Betul, banyak ya. Sekarang kita tulis 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20. Sudah berapa nih? 1, 2, 3, 4 tambah 20, 5 ditambah 20 di bawahnya saja. Kalau tidak muat tidak apa-apa. Tambah 20 nih sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah sudah tuh ya, 20-nya sudah ada 7. Sama dengan, sekarang kita jumlahkan. 20 ditambah 20 sama dengan 40. 40 ditambah 20 sama dengan 60. 60 ditambah 20 sama dengan 80. 80 ditambah 20 sama dengan 100. 100 ditambah 20 sama dengan 120. 120 ditambah 20 sama dengan 140. Betul. Berarti hasilnya 140 per 100. Langsung kita masukkan simbolnya, berarti jadi 140 per sen. Nah, jadi deh pecahan biasanya sudah kita jadikan pecahan campuran, lalu pecahan desimal, dan pecahan persen. Semoga kalian mengerti apa yang telah Ibu jelaskan. Kalian dengarkan baik-baik ya. Seperti biasa, setelah ini Ibu akan memberikan kalian beberapa tugas. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik. Ibu percaya kalian pasti bisa. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.